Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kader Gus Dur, bahwa atas pertimbangan pertama adanya darurat hukum, yang kedua setelah adanya darurat konstitusi, dan ketiga adanya darurat demokrasi, sekaligus keempat adanya darurat korupsi, maka kami kader Gus Dur menyatakan sikap mendukung sepenuhnya dan akan memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, bahwa kemudian kami sebagai kader Gus Dur akan berkomitmen untuk kembali mendukung Presiden Ganjar Mahfud melanjutkan kepemimpinan pada periode 2029 sampai 2034. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ketua Umum Kader Gus Dur Zainal Arifin, pembina Kiai Haji Abdul Mujib, pembina Kiai Haji Abdul Aziz dan Gus Muhammad Rafi'i dan Kiai Haji Taufik Damas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak? Siapa yang tidak? Siapa yang tidak? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Terima kasih. Silakan teman-teman. Bersama 99 Kiai Ikhlas. Kenapa saya katakan Kiai Ikhlas? Karena dalam undangannya memang dada. Untuk kader Gus Dur sudah saatnya kita nggak bisa mendiamkan diri. Nah, di situ undangan itu ditulis. Mohon kehadirannya para kiai, para ustadz untuk acara deklarasi deklarasi kader Gus Dur untuk orang baik. Terus bawa kurung tanpa transport dan transfer Bisaro. Kan sekarang lagi musim nih. Oknum-oknum kiai, oknum ustadz itu selalu orientasinya uang. Nah, di kader Gus Dur ini yang bikin saya terharu, tanpa Bisaro tapi yang hadir kan luar biasa gitu loh, Mas. Ya karena memang itu tugasnya kiai untuk mengedukasi masyarakat bahwa penting untuk mencari sosok calon presiden, calon wakil presiden yang sudah teruji, sudah terbukti. Nah, itu ada di Pak Ganjar Mahfud. Coba deh kita bedah satu persatu ya. Saya sering kali bicara, saya sampaikan, untuk milih presiden itu nggak perlu istikharah. Aneh kan? Loh kok bisa? Loh iya dong. Allah sudah menunjukkan melalui rekam jejak. Misalnya nih calon nomor 01, dia pernah jadi gubernur DKI 1 kali. Terus pernah jadi menteri separuh jalan, kan itu. Terus gandengannya Cak Muhaimin, kan itu kan. Terus kemudian nomor 2, Pak Prabowo itu pernah jadi Pangkostrat,
lalu kemudian diberhentikan. Kenapa kok diberhentikan? Jangan cari di Google itu banyak, ya di YouTube banyak. Kenapa kok diberhentikan gitu loh. Terus ada Menteri Pertahanan, terus megang food estate, terus bagaimana hasilnya. Jadi untuk Pilpres kali ini, kalau sudah Allah sudah menunjukkan rekam jejak calon, ngapain istikharah gitu loh. Nah, Pak Ganjar pengalaman di DPR RI 2 periode, terus kemudian gubernur 2 periode, seandainya boleh nyalon ketiga mungkin nyalon lagi, terus didukung wakilnya yaitu Prof. Mahfud MD. Siapa yang nggak tahu Prof. Mahfud MD? Hidupnya sederhana, kemudian dia panglima hukum, dia orangnya berani, yang katanya Mbak Yeni itu reinkarnasinya Gus Dur gitu. Pak Mahfud ini yang menjalankan misinya Gus Dur untuk Indonesia itu seperti apa gitu loh. Ya tapi kami menghormati pilihan, misalnya ada kiai lain memilih 01, 02 silakan aja gitu loh. Cuman kami yang di kader Gus Dur, karena dalam rangka mengedukasi masyarakat, ya itu tadi, lihat rekam jejaknya. Kalau narasi itu bisa dibuat, ya kalau pidato itu bisa disetting macam-macam. Tapi ketika klik rekam jejak 01, klot, rekam jejak 02, klot kan? Gus, kader Gus Dur apakah memang pecah nih? Oh enggak, kader Gus Dur solid, yang asli kader Gus Dur loh ya. Itu solid semua kader Gus Dur atau yang dinamakan santri ini Gus Dur, insya Allah solid karena apa? Karena duriyahnya, anak ideologisnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk kami, Mbak Yeni juga memilih Prof. Ganjar Mahfud gitu. Jadi jangan ngaku kader Gus Dur kalau tidak memilih sahabatnya Gus Dur. Sahabatnya Gus Dur itu ya hanya Pak Mahfud. Gus, kita tahu Khofifah sendiri 02. Aduh, Bu Khofifah ini kan dukung itu kan saya nggak ngerti ya. Kalau saya boleh bertanya, Bu Khofifah itu kan muslimat NU. Kita seringkali kiai-kiai kita ngajarkan kepada kita, bangunlah ukhuwah nahdiyah. Ukhuwah nahdiyah itu leono wong NU punya gawe, kamu harus memprioritaskan orang NU itu. Itu namanya ukhuwah nahdiyah. Nah, kami sayangkan betul ya Bu Khofifah kok nggak mendukung sahabatnya Gus Dur, santrinya Gus Dur yang meneruskan perjuangan Gus Dur itu Pak Mahfud gitu loh. Tapi ya kita hormatilah Bu Khofifah, mungkin ada pandangan lain ya, mungkin karena beliau butuh rekor dari partai-partai yang mendukung 002 untuk pilgub, walau kan macam-macam kan orang. Gus, kader Gus Dur sama Gus Durian sama nggak sih? Kader Gus Dur sama Gus Durian? Kalau kader Gus Dur itu lebih ke orientasi politik. Kalau Gus Durian itu lebih orientasi kepada sosial ya, tentang kemanusiaan dan lain-lain. Tetapi hampir teman-teman yang di Gus Durian, termasuk yang di kader Gus Dur hampir sama. Kita selalu koordinasi. Gus, mungkin latar belakang acara ini, tujuan acara ini seperti apa? Ya tujuannya, latar belakangnya ini kan kiai-kiai ini kan yang dipercaya oleh masyarakat. Ya, kiai-kiai yang dipercaya santri-santrinya. Lah kalau kiainya mendiamkan atas situasi ini, katanya Habib Zain, kita berdosa kalau ada orang baik, lalu kita tidak mengarahkan memilih orang baik, kita ini tanggung jawab dunia akhirat gitu. Jadi nggak boleh diem gitu loh. Nah, sekarang kita sama Allah dikasih kesehatan, ya. Terus kemudian sama Allah kita dikasih rezeki dikit. Nah, ini kiai-kiai ini tanpa uang 1% pun. Hak demi Allah billahi. Makanya saya ya Allah malu saya. Makanya saya dari Kediri jauh-jauh, kemudian Yai Burhan ini dari Bekasi. Tanya sama beliau dikasih tanpa. Terus ini beliau juga mewakili pemuda ya. Monggo, mungkin masnya mungkin mau bicara atau Yai Burhan. Yai Burhan, monggo. Alasan kenapa kok milih Ganjar Pak Mahfud? Yai. Baik, perkenalkan alasan kami untuk memilih Ganjar Mahfud. Yang pertama kita berangkat dari rekam jejak. Sejak beliau menjadi anggota DPR RI hingga dia sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, termasuk juga Ganjar Mahfud MD ini perannya di pemerintahan itu sangat potensial sekali di dalam menjalankan pemerintahan. Tentunya ke depannya
harapan kita sebagai rakyat Indonesia tentunya untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan beliau ini adalah sangat kami harapkan ya, khususnya adalah terlihat apa yang disampaikan juga oleh Kiai Haji Damas tadi berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia 250 juta ini mengharapkan kepemimpinan tentunya yang berkesinambungan. Itu yang kami harapkan. Tentunya dapat kami lihat juga dalam sisi kepemimpinan yang khususnya apa yang diharapkan khususnya umat Islam, yaitu adalah kepemimpinan yang sidik, tabligh, amanah, dan amanah. Ini yang sangat kami harapkan. Ya, itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini dalam hal ciri kepemimpinan dalam Oke, bisa juga kita sampaikan yang menjadi tata keuangan hari ini gelarnya deklarasi kader. Iya. Oke. Untuk kedepannya harapan dari acara ini. Ya, untuk kedepannya dengan saya berbicara di depan teman-teman media, kami sudah sampaikan kita tidak boleh ya menjelekkan calon satu, calon dua, atau calon lainnya. Tapi kami harus menyampaikan untuk mengedukasi ya, terutama warga nanti kader-kader juga itu. Lihatlah rekam jejaknya. Jangan lihat duitnya, jangan lihat sembakonya. Nanti akan menyesal. Lihat rekam jejaknya, karena Indonesia ini masyarakatnya ini luar biasa gitu loh. Eman banget kalau memilih pemimpin tidak melihat rekam jejaknya, hanya melihat sembako, misalnya sembako datang ya udah ini. Aduh, jangan nyesel nanti. Jangan sampai masyarakat kita dijual murah gitu loh.